Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang metode sterilisasi. Oke. Jadi pengertiannya itu adalah sterilisasi itu merupakan proses pemusnahan secara lengkap semua mikroba hidup dan spora-sporanya dari suatu sediaan. Sehingga sediaan steril ini merupakan sediaan yang biasa kita gunakan untuk sediaan-sediaan yang diberikan melalui injeksi, kemudian sediaan yang untuk mata, tetes mata itu harus dengan kondisi steril, sehingga kita ketika dia masuk ke dalam tubuh kita itu tidak menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya. Sehingga pentingnya mempelajari sterilisasi itu untuk menjamin bahwa sediaan steril yang kita buat itu sudah bebas dari mikroba hidup dan spora-sporanya. Nah, kemudian proses sterilisasi itu ada 3 macam, yaitu fisika, kimia, dan mekanis. Kemudian metode yang digunakan untuk sterilisasi sangat tergantung dari sifat sediaan dan zat yang digunakan. Misalnya, nanti kita ketemu zat yang rusak dengan pemanasan. Nah, berarti zat tersebut tidak boleh kita sterilkan dengan metode pemanasan, berarti harus dengan metode yang lainnya. Nah, itu sehingga metode penggunaan itu sangat menentukan ditentukan dari sifat zat itu sendiri. Kemudian lamanya sterilisasi itu juga tergantung dari beberapa hal, yaitu yang pertama jenis mikroorganismenya, kemudian tinggi rendahnya suhu, di mana ini prinsipnya semakin tinggi suhu maka waktu sterilisasinya akan semakin singkat. Kemudian ada pH. pH ini berarti dalam kondisi apa? Dalam kondisi misalnya ini kan 1,2, berarti dalam kondisi asam. Kalau dalam kondisi asam cukup 5 menit saja kita melakukan proses sterilisasinya. Kalau kondisinya basah 10,2 itu bisa 11 menit. Nah, kondisi netral ternyata lebih lama lagi, bisa sampai 29 menit. Jadi lamanya sterilisasi tergantung dari 3 hal, yaitu jenis mikroorganisme, tinggi rendahnya suhu, di mana semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat proses sterilisasinya, dan yang ketiga adalah pH. Nah, metode sterilisasi itu ada panas, dingin, dan kimia. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita tentukan sesuai dengan jenis zatnya itu sendiri atau alat yang kita gunakan. Nah, kemudian metode sterilisasi juga dibagi menjadi 3, yaitu kimia, fisika, dan mekanik. Kalau yang ini tadi metode sterilisasi yang secara kondisi dari zat tersebut, bisa tahan panas kah, tahan dingin kah, dan secara kimia. Nah, sedangkan yang metode sterilisasi yang ini itu adalah metode sterilisasi untuk cara pengerjaannya, yaitu secara kimiawi, fisik, dan mekanik. Pertama kita bahas dulu yang secara mekanik, di mana kalau secara mekanik berarti kita di sini menggunakan penyaring. Jadi kita tidak menggunakan alat yang bisa dipanaskan atau alat yang cuma direaksikan dengan sesuatu, tapi kita melakukan proses penyaringan dengan menggunakan mikrofilter, di mana lebarnya itu adalah 0,2, ukuran dari penyaringnya itu adalah 0,22 mikron atau 0,45 mikron. Jadi itu adalah ukurannya. Kemudian dilakukan untuk cairan yang mudah rusak jika terkena panas. Nah, jadi ini salah satu metode mekanik, ini adalah metode yang digunakan dengan cara
dingin. Nah, yang cara panas itu nanti ada lagi metode fisik namanya. Kemudian virus tidak akan tersaring, berarti virus ini ukurannya harus lebih kecil dari ini, tapi kita di sini kenapa virus tidak dalam metode ini virus tidak ikut tersaring, sehingga untuk metode sterilisasi ini tidak cocok, jarang digunakan oleh tenaga medis jika digunakan untuk membuat sediaan. Rata-rata lebih cenderung menggunakan metode fisik. Nah, sterilisasi mekanik dapat dilakukan dengan pertama alatnya non-disposable filtration apparatus, disposable filter cap unit, disposable filtration unit dengan botol penyimpannya, ada botol penyimpannya, syringe filter, spin filter. Nah, ini adalah nama-nama alat untuk sterilisasi secara mekanik. Bagaimana bentuknya? Bentuk alatnya, ini adalah bentuk alatnya. Nah, kalau yang non disposable ini ada pengaitnya di sini, nanti di antara sini ini diletakkan penyaringnya. Ini bentuk dari non disposable. Kemudian yang disposable bagaimana? Ini seperti ini, sama. Intinya sih kalau mekanik itu adalah penyaring. Ya, kalau penyaring mekanik itu berarti ada saringan. Nah, ini yang langsung ada tempatnya, jadi tinggal dimasukin aja sampelnya di sini, di tengah-tengah ada saringannya. Kemudian ini yang suntik, untuk suntikan, jadi nanti dia akan menyaring di bagian sini. Kemudian ini ada wadah penyaringnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk alat yang digunakan sebagai penyaring dalam sistem sterilisasi secara mekanik. Kemudian ini secara fisik ini cukup sering digunakan karena lebih efektif dalam membunuh bakteri dan virus. Jadi dia ada metode pemanasan dan ada dengan penyinaran sinar UV. Kalau pemanasan itu dibagi lagi menjadi ada pemijaran. Pemijaran ini sering kalian temui, nanti akan ada gambarnya juga. Sering kalian temui pada saat praktikum mikrobiologi. Nah, praktikum steril juga akan ketemu untuk proses sterilisasi secara fisik dengan cara pemijaran. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membakar alat yang kita gunakan itu ke bagian api, jadi dia langsung terkena api. Kemudian yang kedua, metode pemanasan, ada yang pemanasan kering. Nah, ini suhunya ini 180 derajat ya, bukan 1800. Jadi dari 60 sampai 180 derajat itu digunakan oven. Jadi ini digunakan untuk alat-alat yang berbentuk kaca biasanya. Jadi contohnya alat yang biasa kita oven itu untuk melakukan sterilisasi itu adalah Erlenmeyer, tabung reaksi dan lain-lain. Kemudian dengan uap panas, dengan cara mengukus bisa juga, itu termasuk proses sterilisasi juga. Dan terakhir dengan uap air panas bertekanan, ini yang paling umum autoclave. Cuma autoclave ini juga hanya bisa digunakan barang-barang tertentu dan tidak bisa untuk semua sediaan atau semua alat. Jadi ada juga alat-alat tertentu yang bisa di autoclave, ada yang tidak. Dan terakhir dia dengan metode penyinaran sinar UV. Nah, ini pemijaran, jadi alat kita langsung kita kenakan ke bagian api. Ini contoh cara teknik sterilisasi dengan cara pemijaran. Nah, ini open, bisa kalian temui di lab, dan ini autoclave. Nah, autoclave itu apa sih barang yang tidak bisa kita sterilkan di sana? Itu biasanya untuk bahan yang tidak tahan panas. Kenapa? Karena prinsip dari autoclave itu menggunakan uap panas. Setelah itu pelarut organik seperti fenol, karena akan terjadi ledakan nantinya. Dia mudah menguap.
Kemudian buffer dengan kandungan deterjen juga tidak boleh. Nah, selanjutnya sterilisasi dengan metode kimiawi. Nah, dengan metode ini kita menggunakan zat yang bersifat desinfektan dan antiseptik. Ini umum kita gunakan biasanya yang pakai alkohol, itu untuk kita antiseptik kita kalau lagi jalan di luar, kalau kita tidak ketemu itu. Nah, itu bisa sebagai bahan sterilisasi. Nah, sekarang kan kita paling sering tuh pakai antiseptik. Desinfektan itu untuk benda mati ya. Kalau antiseptik itu untuk yang di tangan. Jadi untuk saat ini kan kita sering menggunakan metode kimiawi ini untuk mengatasi virus-virus COVID. Biasanya dibuat dalam bentuk sediaan untuk antiseptik. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya cara metode sterilisasi yang sering digunakan di laboratorium kah pada saat pembuatan mikroorganisme pada saat pembuatan sediaan steril dan pada saat melakukan praktikum mikrobiologi. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.